berbakti kepada Tuhan selamat sahabat Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, kalau kita lihat tujuan kita hadir di tempat ini adalah untuk beribadah. Kita percaya bahwa satu dua orang berkumpul di situ juga Tuhan hadir di sana. Kita percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena dengan karunia-Nya, dengan perlindungan-Nya, dengan anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kita bisa berbakti memuji nama Tuhan tempat ini dan ada selamat, tidak ada kesempatan. Meskipun dalam situasi yang sangat berbeda daripada yang lain, kenapa? Karena kehadiran daripada saudara-saudara kita kadang-kadang tidak bisa mengikuti tersebut. Pada saat yang lalu, kalau kita melihat di jemaat-jemaat yang sangat petang, khususnya di Anjas Moro, saat kebetulan sama lalu saya di Anjas Moro, hanya dengan uang 13.000 Pak, dari Cepu sampai Surabaya. Masa lagi dari Cepu, saya dari Babat sama 13.000 seorang. Jadi pulang balik 25.000. Kalau naik bis ya memang cukup mahal. Jadi rasanya di sana sangat sejuk sekali kita beribadah. Betul-betul ada rasa ketentraman di dalam hati. Kenapa? Karena di samping jumlah anggota yang begitu banyak sekali, gereja penuh mulai sampai di balkonnya di luar. Yang tua, yang untuk yang pakai roda, kursi roda itu juga hadir. Saya sangat malu, sangat tergugah di sana. Kenapa yang orang yang sudah tua, lansia, yang sudah tidak bisa berjalan masih bersedia untuk hadir di tempat beribadah? Kenapa? Karena kesadaran. Bahkan juga Opung Saradi, Opung Pardusik, ibu dari rektor UNED, itu juga memang aslinya dari Surabaya, mungkin lama di Surabaya jadi anggota merasa menyenangkan sekali kita beribadah dengan orang-orang yang begitu banyak dan mereka juga rasa persaudaraannya, meskipun kita baru ketemu, tapi mereka juga makan sudah senang. Ini semua adalah kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kami, dua keluarga masyarakat dengan pada beribadah. Bahkan saat datang hadir siap untuk itu orang dari luar bisa tidak menilai, tidak memandang dari mana yang akan sama-sama senang diterima untuk menyampaikan firman. Ditolak ya, kalau di gereja besar begini nggak pandang orang apa yang setia diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah hari Sabtu. Luar biasa. Karena ini juga menjadi komunikasi di jemaat kita. Ini semuanya adalah tergantung daripada pimpinan rohaninya. Kalau pimpinan rohaninya kurang pas, ya memang intinya di mana-mana sama. Di gereja-gereja yang kecil-kecil sama. Permasalahannya adalah bapak rohaninya yang kurang pas, sehingga terjadi demikian. Saudara-saudara sekalian, judul dari renungan pada saat ini kita melihat waktunya sudah sangat mepet sekali. Bapak ini juga ada kelompok-kelompoknya. Judul renungan pada saat ini adalah pengertian iman yang benar. Saudara-saudara, salah satu alasan besar mengapa banyak
banyak orang tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Ini disebabkan oleh setan terus-menerus untuk berusaha untuk memberikan konsep yang salah tentang Tuhan, sehingga kita dituntut supaya tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Walaupun di dalam buku Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Namun kita bisa kehilangan iman hanya dengan menganggukkan kepala kita sesuai dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus menyebutkan di dalam buku Lukas 18 ayat 8b sebagai ayat inti tadi. Jadi ayat Lukas 18 ayat 8 yang berarti, bila Anak Manusia datang, Ia sukar untuk mendapatkan iman di dunia ini. Jadi kalau Yesus datang kedua kali nanti, didapati di dunia ini banyak orang-orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, kepada kita disampaikan bahwa di akhir zaman sukar sekali didapatkan orang yang beriman. Di dalam buku Ibrani 11 ayat 6, jadi Ibrani 11 ayat 1, di sana sebutkan sudah menjadi hafalan bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya suatu pengharapan, punya suatu cita-cita, punya suatu maksud. Dasarnya apa? Karena Tuhan akan memberikan pengharapan kita, cita-cita kita dan maksud kita. Dan sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kejadian ada di dunia kita bisa hidup, bisa bernafas, kita yang memberi, kita tidak lihat. Ini buktinya bahwa kekuasaan Tuhan luar biasa bagi kita semua. Itulah kita imani bahwa Tuhan ada. Jadi kalau kita lihat, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam kita bersyukur tinggal di Indonesia yang punya undang-undang dasar 45. Kalau ada dasar para pemilik negara itu sudah merancang daripada negara kita ini NKRI yang terdiri dari 16 bab undang-undangnya, bab yang ke-11 itu tentang agama. Lalu pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua penduduk yang tinggal di bumi Indonesia atau warga negara Indonesia ini semua harus mempunyai kepercayaan, semua harus mempunyai keagamaan. Lalu pasal ayat yang kedua, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk mengaku. Jadi dijamin. Jadi dalam pasal 29 ayat yang kedua ini kita dijamin untuk beragama, mempersoalkan. Bukan berarti bahwa negara kita ini negara teokrasi, tidak, negara agama tidak. Jadi kalau kita lihat di Roma, masuk Malaysia juga Indonesia diberikan kebebasan negara yang berdasar kebebasan. Berarti semua warga negara harus mempercayai adanya inilah yang kita syukur kepada kita. Dan juga bukan negara sekuler seperti di Amerika atau negara sekuler. Negara sekuler tidak polusi masyarakat, tidak berapa silakan, tidak berapa silakan. Tapi di Indonesia, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, tidak teokrasi dan tidak sekuler. Berarti kita dijamin berdasar kita beragama. Kita sebagai umat apa yang sudah paham itu di antara kepercayaan di antara agama-agama itu mana yang kita ikuti, mana yang kita sesuai dengan apa
Total 12 printer. Kita tertarik dengan Sing asli piro? doktrin sesuai dengan Alkitab.